Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sahabat muslim dimanapun kalian berada, semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala urusannya pada hari ini, esok, dan di kemudian hari dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita telah memasuki di mana bulan-bulan yang sangat ditunggu oleh umat muslim. Bulan di mana kita akan berpuasa 1 bulan penuh. Hari ini sudah masuk ke hari keempat nih, sahabat muslim sekalian. Sahabat muslim tentunya tidak lupa apa yang dimaksud dengan puasa. Puasa sendiri menahan nafsu, menahan diri dari lapar dan juga haus dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri summa atimus siyami ilal lail, yang artinya makanlah dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan juga benang hitam, yaitu fajar, dan sempurnakanlah puasa hingga datangnya malam. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang penuh berkah ini kita dianjurkan dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk makan sahur. Makan sahur ialah makan di waktu sebelum terbitnya fajar atau di waktu sahar. Banyak sekali keutamaan dan fadilah makan di waktu sahar atau di waktu sahur. Yang pertama, saat kita berniat untuk melakukan atau menunaikannya saja, kita sudah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita melaksanakannya sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Allah berjanji, yang pertama, kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, kita akan diberikan keberkahan, serta kita juga akan diampuni dosa yang pernah kita lakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah, yang artinya sahurlah kalian, sesungguhnya dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan sahur tidak hanya terletak manfaat pada segi fisiknya saja. Riset mengatakan makan sahur akan menambah stamina kita dan juga kesehatan kita. Namun, makan sahur juga akan menambah di spiritual kita. Kenapa demikian? Karena kita makan sahur di sepertiga malam, di mana di sepertiga malam ini doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan turun untuk mengabulkan doa umat muslim yang bersungguh-sungguh untuk meminta apa yang diinginkannya. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahur juga menjadi pembeda antara kita dengan ahli kitab. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, faslu ma siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar, yang artinya sesungguhnya perbedaan puasa kita dan puasa ahli kitab ialah dari makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu fadilah sahur sangatlah banyak, keutamaan sahur pun sangatlah banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga malaikat akan bersalawat bagi setiap muslim yang makan sahur. Hal tersebut sesuai dengan yang telah diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, tentu banyak sekali keutamaan dan juga fadilah sahur, sehingga bahkan untuk menggugurkan yang namanya sunnah yang dianjurkan ini, cukup dengan seteguk air pun itu disebut dengan sahur. Atau boleh kita makan dengan kurma, 2 biji kurma, 3 biji kurma, dan tentu yang dianjurkannya ialah ganjil. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.